Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam para penghuni bumi. Jumpa lagi di channel Empu Atmojo. Setelah ini kami akan menyajikan video tentang pembuatan sarung golok kukri. Lagi-lagi kukri, ya. Kukri salah satu pisau favorit saya. Jadi kami tergolong sering sekali memproduksi pisau ini. Bahkan di sini saya bawakan beberapa contoh ya, pasien lah, pasien-pasien yang ada yang peninggalan leluhurnya, ada yang memang buatan kami cuman kurang terawat ya. Jadi pasien-pasien ya, kayak seperti ini pasien kami. Kemudian ada ini gelap. Jadi ini pasien-pasien yang nantinya akan kami poles. Jadi ini saya hanya menunjukkan bahwa betapa kami sangat akrab dengan kukri ya. Jadi kukri ini banyak sekali. Kami sudah memproduksi banyak kukri. Banyak sekali kukri. Nah, salah satu contoh sarungnya seperti ini. Ini sarung kayu. Sarung kayunya kukri. Nah, kukrinya buluk ya, hitam ya. Ini masih proses restorasi, proses perawatan. Jadi masuk salon. Jadi kami salon sajam. Nah, setelah ini saya akan menyajikan video tentang pembuatan scabbard atau sarung kukri, cuma nanti dibalut dengan leather ya. Dibalut dengan kulit sintetis. Balut dengan kulit, kita akan lihat step by step yang akan diperagakan oleh salah seorang tukang kayu. Kenapa bukan saya ya? Bagian saya fokus dibilah, walaupun saya sendiri juga bisa bikin sarung kukri itu sendiri. Kita lihat sambil saya jelaskan secara detail. Karena pembuatannya ini tidak semuanya pakai power tools ya. Sebagian besar bahkan pakai hand tools atau manual hand tools. Jadi kayak tukang kayu tradisional. Butuh skill yang cukup tinggi, tapi sebenarnya gampang kalau kita mau belajar. Simak terus video ini sampai habis. Langsung saja kita butuh angle grinder sama golok kecil. Nah, di sini kita pakai kukri pendek. Angle grinder ini untuk pemotongan, walaupun pakai gergaji manual bisa. Cuma nanti ada fungsi lain dari angle grinder itu. Golok kecil ini untuk pembentukan dasar dari kayu itu sendiri. Papan kayu yang dipakai ini bisa setebal antara 1,5 hingga 2 cm. Bisa dari kayu waru, kayu sengon, kayu jati, kayu mahogani, kayu apalagi ya, bayur, banyak lah. Cuman kami tidak merekomendasikan kayu terum besi ya. Seandainya ada yang lain, pakai yang lain. Kenapa? Kayu terum besi ini mengundang lebih cepat karat. Nah, alat yang berikutnya tadi ada pangot ya. Pangot itu pisau raut. Pangot itu pisau raut. Nah, seperti ini yang di video ini contohnya pangot dengan gagang lurus. Jadi makainya terbalik. Jadi ke belakang. Nah, butuh kehati-hatian karena rata-rata alat yang dipakai di sini benda yang sangat tajam. Ya, termasuk golok kecil ini juga tajam. Ini butuh sense of art untuk pembentukannya. Kemudian ini pisau raut ini, pangot. Ini salah satu jenis pangot juga, walaupun pangot punya bentuk yang lain lagi ada. Ini juga sangat tajam. Nah, untuk garisnya, garis pinggir yang nantinya akan jadi cekungan, jadi lembah masuknya bilah, kita bentuk pakai hand grinder dengan mata gerindanya yang mata batu potong. Kemudian kita susruk ya, kita susruk pakai tatah khusus di sini. Jadi tatahnya ini nggak dipukul ya. Tatahnya hanya didorong karena saking tajamnya dia didorong dengan pegangan yang lebih enak agar luas. Tujuannya itu saja. Walaupun pakai tatah yang lain pun bisa, asal pengoperasiannya orang yang sudah terbiasa pakai ya. Sudah ahli lah istilahnya. Sambil dicoba-coba sama bilahnya langsung. Kemudian dihaluskan. Dihaluskan pakai amplas. Yang dicontoh ini pakai
bench grinder yang matanya diganti sama jenis pengamplasan tertentu, alat pengamplasan. Yang penting halus. Anda bisa pakai flap disc juga bisa, flap disc yang dipasang di angle grinder bisa. Yang penting tujuannya tercapai lah, tujuannya halus. Pakai manual pun bisa. Karena ini cukup tipis ya, jadi hati-hati karena bisa pecah nanti. Bisa pecah untuk kerangka awalnya ini. Tidak butuh kayu dengan motif yang indah-indah sih. Kayu dengan tak bermotif pun juga bisa. Karena nanti kan akan dibungkus sama leather ya. Dibungkus sama kulit. Ya. Kulitnya kita potong berdasarkan kebutuhan dasar dari kerangka itu. Jadi dibungkus, cuma nanti untuk sambungannya itu yang kita gunting sambungannya itu kita taruh di bagian atas atau bawah yang penting tertutupi. Bisa, walaupun andai kata ditaruh di tengah tidak masalah, tapi nanti akan ada aksesoris tambahan. Seperti yang akan kita lihat nanti akan banyak aksesoris tambahan. Sebenarnya untuk menutupi sambungan tapi juga sekaligus memperindah tampilannya. Ya. Ini masalah selera saja karena sebenarnya pembuatan sarung senjata tajam itu kan menyesuaikan karakter bilahnya. Ada yang bilah garang, bilah untuk keperluan outdoor, seperti itu. Ada yang sifatnya seni semata. Untuk kulitnya ini kita cuci sebersih mungkin. Nah, lem yang dipakai, kita pakai lem Fox. Lem Fox bisa, epoxy juga bisa. Yang penting karena ini medianya kayu, antara kayu sama kulit itu tadi. Karakternya kalau epoxy sama lem Fox ini dia sedikit lebih lama keringnya. Nah, untuk kunci-kuncian, ya, kunci-kuncian aksesoris di ujung-ujungnya ini kita akan melibatkan paku itep. Paku itep itu paku bulu mata, paku yang paling kecil ada. Paku yang paling kecil. Walaupun misalkan pakai genteker itu sepertinya bisa, tapi enggak karena ini tipis, kontrolnya agak susah nanti. Ya. Kita juga akan pakai catok. Catok ini misalkan untuk pemasangan aksesoris itu kan biar rangka bilahnya ini, rangka skabardnya ini, rangka sarungnya ini nggak gerak-gerak lah, lebih stabil untuk pemasangan tertentu. Ya, jadi penggunaan seperti yang di video ini ada potongan kayu itu untuk menimbulkan efek gelembung saja. Efek menggelembung itu memberi kesan keindahan lah, sarung yang dinamis gitu ya. Penjahitannya pakai cara manual, dondom. Kalau orang Jawa bilang dondom. Dengan benang nilon atau yang dicontoh ini pakai senar atau yang lebih bagus lagi dakron. Intinya kalau lebih bagus dan lebih kuat juga akan tahan terhadap cuaca terutama karena khususnya pisau kukri ini kan outdoor sifatnya. Biasanya dipakai para petualang kan ya. Dipakai di hutan bahkan di laut mungkin. Dipakai berkemah sampai berhari-hari. Ya sayang kalau nggak awet gitu ya. Jadi kita pakai material-material yang sekiranya awet gitu saja. Kemudian kita akan rapikan bekas-bekas jahitan ini, jahitan manualnya dirapikan, digunting, kemudian dipotong pakai alat khusus tadi ya, pangot lurus tadi, dengan teknik tertentu supaya rapi. Nah, pangot ini ternyata fungsinya sangat beragam ya, tidak hanya dia di perkara kayu tadi, dia juga di perkara leathernya dia ikut juga gitu, menggantikan peran cutter. Kalau ketika menangani kain ini dia menggantikan peran cutter. Mengenai bentuk terus warna atau bahan itu ya selera masing-masing, silahkan pakai penutup berbahan apapun.
sekilas tentang kukri, sekali lagi kami ingatkan kukri ini kan senjata khas orang Nepal. Jadi walaupun baik untuk berkebun maupun untuk bertempur, orang Nepal pakai ini. Bahkan seperti yang kita lihat tadi, bahkan untuk membuat sarungnya kukri juga pakai kukri, ya kukri kecil tadi ya. Jadi multifungsi sekali. Makanya ini jadi salah satu pisau terfavorit Empu Atmojo. Saya punya banyak sekali kukri dan juga menjadi apa ya? Ada kesenangan tersendiri ketika saya membuat sebilah kukri gitu ya, golok kukri. Bukan berarti saya tergila-gila dengan Nepalnya atau apa, tidak, tapi murni saya pecinta senjata tajam ya. Jadi kukri ini memiliki spirit tersendiri bagi saya. Ini pemasangan aksesoris sesuai selera. Jadi apabila kita pengen yang lebih simpel lagi juga tidak perlu pakai aksesoris. Ya. Pembuatannya sangat gampang, yang dibutuhkan hanya ketelatenan sebenarnya ya, ketelatenan. Silakan bereksperimen. Bereksperimen, kita gambar dulu polanya, dan kita pengen dibikin macam-macam atau apa. Cuman sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih seneng fokus di pengerjaan bilahnya saja ya, sehingga untuk pembuatan sarung seperti ini, baik yang kayu saja maupun yang leather, saya serahkan ke orang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.